Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatika Fajar Aliati dengan NIM 43040200126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat Ar-Ra'd ayat 10 dan 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim bil laili wa sariqun bin nahar. Yang artinya, sama saja bagi Tuhan siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Lahum aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yafqahuna min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru bi anfusihim wa idza arada biqawmin Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Asbabun Nuzul surat Ar-Ra'd ayat 10. Imam Tabrani dan lain-lainnya mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Arbad bin Qais dan Amr bin Tawil datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Lalu Amir bin Tawil berkata, "Hai Muhammad, hadiah apakah yang akan kau berikan kepadaku jika aku masuk Islam?" Rasulullah SAW menjawab, "Kau akan mendapatkan sebagaimana apa yang didapat oleh kaum muslimin yang lain, dan engkau pun akan menerima seperti apa yang mereka alami." Lalu Amir berkata lagi, "Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai penggantimu sesudah?" Rasulullah SAW menjawab, "Hal tersebut bukan untukmu dan bukan untuk kaummu." Lalu mereka berdua keluar dari majelis Rasulullah SAW. Asbabun Nuzul surat Ar-Ra'd ayat 11. Imam Nasai dan Imam Bazar keduanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya kepada seorang laki-laki jahiliyah yang terpandang, yaitu untuk mengajaknya menyembah Allah. Asbabun Nuzul surat Ar-Ra'd ayat 11. Imam Nasai dan Imam Bazar keduanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya kepada seorang laki-laki jahiliyah yang terpandang, yaitu untuk mengajaknya menyembah Allah. Lalu laki-laki itu menjawab, "Apakah denganmu yang engkau ajak aku supaya menyembahnya? Apakah ia terbuat dari besi atau dari tembaga atau dari perak? Apakah dari emas?" Kemudian utusan itu kembali menghadap kepada Nabi SAW dan menceritakan kepadanya semua apa yang dialaminya. Nabi SAW mengulangi lagi hal itu untuk yang kedua kalinya, hingga sampai pada ketiga kalinya. Akan tetapi laki-laki jahiliyah itu masih tetap membangkang dan menolak. Lalu Allah mengutus halilintar kepadanya, dan halilintar itu menyambarnya hingga membakarnya. Maka turunlah ayat berikut ini. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Munasabah dan makna surat Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Allah SAW menceritakan perihal ilmunya yang meliputi segala sesuatu dan semua makhluknya. Sama saja bagi Allah apakah sebagian dari mereka merahasiakan ucapannya atau berterus terang. Sesungguhnya Allah mendengar semuanya, tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Sama halnya dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surat Taha ayat 7. Dan yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyalakan. Surat An-Naml ayat 25. Siti Aisyah radhiyallahu anhu telah mengatakan, Maha suci Tuhan yang mendengarnya meliputi semua suara. Demi Allah, sesungguhnya wanita yang menggugat datang kepada Rasulullah SAW
mengadukan perihal suaminya, sedangkan saat itu aku sedang berada di sebelah rumah, dan sesungguhnya Rasulullah SAW menyembunyikan sebagian dari ucapannya dariku. Lalu turunlah firman Allah yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Pendapat para mufassir tentang surat Ar-Ra'd ayat 10 dan 11. Tafsir Quraisy. Dia mengetahui segala keadaan kalian, perkataan dan perbuatan semasa hidup. Dengan begitu, dia mengetahui perkataan yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dia juga mengetahui persembunyian kalian di malam hari dan keluarnya kalian di siang hari. Semua itu sama dalam ilmu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Cantika dengan NIM 43040200129. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika kadzabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Yang kedua yaitu Asbabun Nuzul surat Al-Maidah ayat 32. Quraisy Shihab dalam hal ini menjelaskan bahwa pembunuhan yang terjadi oleh banyak ulama dikatakan sebagai pembunuhan pertama Qabil atas Habil, yang dilukiskan betapa si pembunuh menanggung dosa pembunuhnya yang terpaksa memikul dosa yang dibunuhnya secara aniaya. Hal ini digambarkan betapa besar kerugian dan penyesalannya. Semua itu pada akhirnya menggambarkan bahwa pembunuh secara tidak sah ini amat sangat buruk buat yang bersangkutan dan buruk buat masyarakat secara umum. Maksud dari membunuh satu orang seakan-akan membunuh manusia seluruhnya, yaitu misal dalam satu keluarga ada salah satu keluarga anggota yang dibunuh, yaitu ayah, maka hal itu sama saja membunuh manusia seluruhnya, yaitu anak-anak dan istrinya, karena ayah adalah tulang punggung keluarga. Siapa yang akan membiayai kebutuhan sehari-hari mereka? Oleh karena itu, dalam ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menghidupkan manusia, maka seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Allah telah menetapkan ini atas Bani Israel. Kenapa yang ia disebutkan adalah Bani Israel? Karena sebagian dari Bani Israel itu melakukan pembunuhan terhadap orang yang amat mulia. Tidak ada yang membunuh Nabi kecuali Bani Israel. Sungguh telah datang kepada mereka Bani Israel Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti kedapat. Kemudian dari itu
Yang lebih buruk lagi, banyak di antara mereka kedatangan rasul-rasul itu melampaui batas. Yang ketiga adalah pendapat para musyafir tentang surat Al-Maidah ayat 32. Ayat ini dijelaskan menurut para musyafir oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Aufi, dan Arar bahwa barang siapa yang membunuh nabi atau imam yang adil maka seakan-akan membunuh seluruh manusia, dan barang siapa yang menolong nabi atau imam yang adil maka seakan-akan memelihara manusia seluruhnya. Ibnu Jurair dan Mujahid berpendapat sama dengan isi riwayatnya, yaitu barang siapa membunuh satu jiwa maka karena itu membunuh dianggap seakan-akan membunuh manusia seluruh jiwa dan tempatnya neraka. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam juga menjelaskan bahwa potongan ayat tersebut yaitu barang siapa yang membunuh jiwa maka seakan-akan membunuh manusia seluruhnya, maka yang demikian itu wajib dihisab. Mereka tidak membedakan apakah membunuhnya hanya satu jiwa atau banyak jiwa. Ibnu Al-Mubarak dari Salam bin Miskin dari Sulaiman Al-Ribai bertanya kepada Husain, apakah ayat ini berlaku bagi kita semua sebagai Bani Israel? Hasan menjawab, ya demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak menjadikan darah Bani Israel lebih mulia dari darah kita. Semua sama di hadapan Allah. Imam Ahmad berkata bahwa Hasan ibnu Lahimah, Hai bin Abdullah, Abi Abdul Rahman Al-Habli, Abdullah ibnu Umar telah bercerita Hamzah bin Abdullah Matlub datang kepada Rasulullah dan ia berkata, jadikanlah aku menjabat sesuatu untuk menutupi kebutuhan sehari-hariku. Rasulullah menjawab, hai Hamzah, manakah yang engkau suka, menghidupkan jiwa atau membunuh jiwa? Hamzah berkata, menghidupkan jiwa. Lalu Rasul bersabda, jagalah dirimu. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, diibaratkan menghidupkan jiwa kita dan orang lain. Hasan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya, maksudnya yaitu akan mendapat dosa, dan barang siapa yang memelihara manusia maka seakan-akan memelihara manusia seluruhnya, maksudnya akan mendapat pahala. Katsir Ibnu sesungguhnya telah datang kepada mereka dan diutus-utus kami dengan membawa bukti-bukti yang terang dan gamblang. Maksudnya yaitu para rasul membawa risalah dibekali dengan hujah, dalil dan bukti yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka setelah itu menyesal di bumi. Kalimat ini ditafsirkan Ibnu Katsir bahwa celaan, kecemasan, atau pelanggaran mereka setelah mereka mengetahui perbuatannya sebagaimana yang terjadi antara Yahudi Bani Quraidah dan Bani Qainuqah dengan suku Aus dan Khazraj. Peristiwa ini terjadi di sekitar kota Madinah zaman jahiliyah. Setelah peperangan berakhir, mereka menebus orang-orang yang telah tawan dan membayar diat orang-orang yang telah mereka bunuh. Sesungguhnya Allah ingkar terhadap perbuatan mereka, sebagaimana yang telah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut adalah kecaman untuk tidak membunuh, dan karakteristik dari penafsir Ibnu Katsir adalah setelah datang bukti nyata dan banyak di antara mereka melampaui batas, namun setelahnya mereka mengetahui hal itu membuat mereka sadar sehingga yang demikian ini adalah celaan dan kecaman atas pelanggaran mereka yang tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Setelah peperangan berakhir, akhirnya mereka membayar diat orang-orang yang telah mereka bunuh. Yang terakhir adalah munasabah dan makna surat Al-Maidah ayat 32.
Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membunuh kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi. Dalam Al-Maidah ayat 32 ini bermakna membunuh adalah dosa yang sangat besar. Membunuh satu orang tanpa alasan atau tanpa pembenaran, dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingati agar menjauhi tindakan kejahatan. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga berisi hinaan dan kecemasan atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab dan tanpa pembenaran. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitannya dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan dari masyarakat, tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dapat terangkas kisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti para dokter, perawat, polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai tetangga, orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muftalasana dengan NIM 3040200100128. Sebagai pemateri ketiga ingin menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 61 dan surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kittaiha wa fumiha wa adasiha wa basuliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakununa bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu, wahai Musa, kami tidak hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang dibutuhkan bumi.
seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka menghindar dan mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Maka demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la yanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsharun. Artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 61. Allah Ta'ala menyerukan, hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian, berupa manna dan salwa, sebagai makanan yang baik dan bermanfaat, menyenangkan dan mudah diperoleh. Dan ingatlah ketika kalian menolak dan merasa bosan dengan apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian, serta meminta kepada Musa alaihissalam untuk menggantikannya dengan makanan-makanan yang hina yang berupa sayur-sayuran dan sebangsanya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, maka mereka pun menolak semuanya itu dan tidak tahan dengannya. Lalu mereka menyebutkan gaya hidup yang mereka jalani sebagai kaum yang sangat gemar pada kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, dan bawang putih. Mereka berkata, hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja. Sebab itu, manakala untuk kami kepada Rabb-Mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang dibutuhkan bumi, seperti sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas. Mereka mengatakan, tidak tahan terus-menerus mengonsumsi satu jenis makanan, padahal mereka makan manna dan salwa. Namun, karena makanan mereka tidak pernah ganti dan berubah setiap harinya, maka dikatakan sebagai satu makanan. Sayur-sayuran, mentimun, kacang adas, dan bawang merah, semuanya itu sudah dikenal. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 123. Dan takutlah kalian kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang atau orang lain tidak dapat diterima tebusan darinya, dan dia tidak memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Dalam pembahasan yang lalu, yaitu pada permulaan surat Al-Baqarah, telah disebutkan ayat yang bermakna semisal dengan ayat ini. Sengaja diulangi dengan bagian ini untuk mengukuhkan maknanya dan sebagai anjuran untuk mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang mereka jumpai sifat-sifatnya, ciri khasnya, namanya, perkaranya, dan umatnya di dalam kitab-kitab mereka. Maka Allah Ta'ala memperingatkan mereka agar jangan menyembunyikan hal tersebut, jangan pula menyembunyikan anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka sebagai nikmat darinya. Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka selalu ingat dan akan nikmat dunia
dan nikmat agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Untuk itu, janganlah mereka merasa dengki dan iri kepada anak-anak paman mereka, yaitu bangsa Arab, atas rezeki Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka, berupa diutusnya seorang Rasul terakhir yang dijadikannya dari kalangan mereka. Janganlah kedengkian tersebut mendorong mereka menentang Rasul itu, mendustakannya, dan tidak berpihak kepadanya. Semoga sholawat dan salamnya terlimpahkan kepada Rasul selama-lamanya sampai di akhir kiamat. Amin. Pendapat para musafir. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka terlanjur terbiasa dengan hal tersebut. Mereka tidak sabar terhadap makanan mana dan salwa. Mereka teringat kepada kehidupan sebelumnya yang biasa mereka jalani. Mereka merupakan kaum yang biasa memakan kacang adas, bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, vegetarian. Ibnu Jarir mengatakan, apabila hal tersebut benar, maka lafaz qaumiha termasuk di antara huruf-huruf yang ada penggantinya di dalamnya. Seperti perkataan mereka, waqafu bil atsuri syarin. Mereka terjerumus dalam kemelut keburukan. Dikatakan afuri syarin, huruf tha diganti menjadi fa. Contoh lainnya ialah at-safi diucapkan dengan asat-si. Magafir diucapkan menjadi magathir, dan lain sebagainya yang serupa, di mana huruf fa diganti menjadi sa dan huruf tha diganti dengan fa. Karena makhraj keduanya berdekatan, ulama lainnya mengatakan bahwa afum artinya gandum yang biasa. Yang selanjutnya yaitu munasabah dan makna ayat surat Al-Baqarah ayat 61. Surat Al-Baqarah ayat 61 menjelaskan tentang pelajaran bagi umat yang tidak bersyukur. Ayat ini berbicara tentang karakteristik buruk Bani Israel, yaitu mereka merasa hanya diberikan nikmat dan karunia yang kecil dan sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena ketidaksabaran itu, mereka menjadi tidak bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Uraian karakter buruk mereka itu adalah mereka selalu meminta lebih dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka selalu tidak puas dengan karunia Allah yang telah mereka nikmati. Mereka selalu meminta yang baru, padahal tentu saja baru lebih baik dari apa yang telah mereka terima. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka terima adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka inginkan. Surat Al-Baqarah ayat 123. Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah merupakan peringatan tentang adanya pembalasan hari akhir, dan diakhiri dengan tidak adanya pertolongan bagi kaum Yahudi yang telah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam segi maknanya mengarah pada satu kasus, yaitu tertolaknya syafaah dan juga tertolaknya pembelaan atau penebusan dosa bagi kaum Yahudi yang telah mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka pada hari kiamat. Dalam ayat 123 surat Al-Baqarah yang tersusun sebaliknya, yaitu mendahulukan kata adl dengan mengakhirkan kata syafa'ah, merupakan sebuah indikasi telah terjadi perubahan pada sikap kaum Yahudi, yang berarti sebaliknya mereka telah memilih kemuliaan jati diri daripada cinta terhadap hartanya. Penerapan surat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu, tidak mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain tanpa adanya alasan syar'i, taat terhadap hukum yang berlaku, terutama hukum Allah SWT, dan kemudian hukum negara yang kita tinggali.
tidak membunuh manusia tanpa alasan syar'i yang diperbolehkan, turut serta menjaga kehidupan serta kedamaian di muka bumi, menjauhkan diri dari sikap melampaui batas dan berpegang teguh pada tali Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.